Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raflian Rizky, NIM 24010 Di sini saya akan mereview sebuah paper yang telah saya dapatkan dengan metode RNN yang berjudul Identifikasi Berita Hoax dengan RNN. Pada permasalahan studi saya ini, di sini saya akan mencoba mengidentifikasi masalah dengan jurnal saya, yaitu identifikasi masalah berita hoax dengan metode RNN. Pada jurnal saya ini permasalahannya adalah eh, paper ini kemungkinan berfokus pada mendeteksi berita palsu atau informasi yang menyesatkan di platform media sosial lain. Eh, penggunaan Penggunaan metode RNN ini terdapat kemungkinan bahwa paper yang saya dapatkan ini mempertimbangkan masalah penggunaan RNN sebagai metode untuk mengatasi tantangan identifikasi hoax. Lalu juga urgensi masalahnya itu penyebaran cepat hoax dengan pertumbuhan media sosial. Lalu juga informasi dapat menyebar dengan cepat, sangat cepat, termasuk berita palsu. Jadi oleh karena itu kita langsung mengidentifikasi dan pengenakan hoax menjadi semakin penting. Dan dampak negatifnya itu, hoax dapat memiliki dampak negatif yang sangat signifikan, seperti menyebabkan kepanikan, seperti seperti mempengaruhi opini publik atau bahkan merugikan reputasi individu atau kelompok. Lalu dalam jurnal saya ini saya sudah mendapatkan konsep yang dipelajari dalam paper yang saya dapatkan ini dengan konteks kasus nyata atau simulasi. Misalkan dalam permasalahan paper saya ini membahas penggunaan RNN untuk mendeteksi berita hoax di media sosial dengan fokus pada pendekatan fitur atau pendekatan khusus yang mereka gunakan. Jadi persiapan asetnya itu berupa berbagai sumber media sosial yang termasuk daftar sumber-sumber tertentu yang relevan. Jadi dengan data diproses dengan melakukan langkah-langkah proses seperti tokenisasi, penghapusan karakter khusus, dan melakukan normalisasi teks. Lalu di sini juga saya melakukan pengimplementasikan dengan 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 arsitektur spesifikasi arsitektur yang digunakan dan menyesuaikan hyperparameter yang disebutkan hyperparameter yang diatur dengan pelatihan model. Dan lalu model yang dilatih itu lalu model yang dilatih itu eh, dengan menggunakan dataset pelatihan dan monitor performa pada set validasi. Proses pelatihan itu dilakukan selama jumlah epoch atau iterasi atau evaluasi model. Di model evaluasi itu pada set data pengujian dengan menggunakan metrik dan disebutkan dengan metrik evaluasi yang digunakan, dan hasilnya dibandingkan dengan hasil yang diharapkan atau diskusi performa model atau optimasi dan penyesuaian. Setelah kita melakukan evaluasi, saya juga melakukan beberapa penyesuaian pada spesifikasikan penyesuaian yang dilakukan untuk mendekatkan performa model penerapan pada kasus nyata. Lalu saya juga melakukan pengujian model pada dataset aktual eh, dari saya juga menguji model pada dataset aktual dari beberapa sebutkan media sosial yang digunakan untuk menentukan bahwa model berhasil mendeteksi sebuah temuan atau hasil khususnya. Lalu juga di sini juga saya melakukan evaluasi terhadap model atau konsep yang diusulkan dalam paper saya dengan isi masalah berita hoax dengan RNN. Di sini saya juga udah melakukan pengimplementasikan data dengan melakukan praktek. Tapi di sini hasilnya tidak konsisten karena data yang
data dari jurnal sudah tidak ada sudah tidak ada sumbernya. Jadi saya melakukan pencarian data yang hampir serupa. Ini saya sudah melakukan sudah melakukan upload data. Di sini saya sudah mendapatkan data dari sumber yang berbeda, tetapi tapi eh, sumber atau poin sumbernya saya dapatkan sudah pas. Upload data hoax dengan format CSV, dan ini datanya. Lalu saya langsung menginstal library TensorFlow Craftspeed dan juga menginstal TensorFlow. Lalu juga saya melakukan load dataset dengan format CSV dengan format konten data yang sesuai dengan ini. Lalu juga di sini saya melakukan text data dengan description ini. Description ini adalah dari label dari data data saya ini. Dan juga sebaliknya label juga terdapat label dari data saya juga. Lalu saya runkan, terus saya melakukan tokenisasi teks, juga melakukan sekuensi data and training data, lalu juga melakukan cover label, terus split data into training dan testing set, juga melakukan pembuatan atau sebuah simple RNN model. Di sini juga melakukan compile the model dan juga melakukan training the model. Dan saya menggunakan Epoch 10. Berhasil. Lalu saya melakukan evaluasi model dengan melakukan akurasi model, dan untuk mendapatkan akurasi juga di sini saya melakukan model loss dan mendapatkan model loss seperti ini, dan mendapatkan training data loss dan validasi loss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan soal nomor 2, yang dimana soal nomor 2 itu terdapat deskripsi kasus. Di sini, soalnya itu adalah Anda memiliki dataset yang berisi informasi medis tentang pasien yang mungkin atau tidak mungkin yang mengalami gagal jantung heart failure. Tugas Anda adalah untuk mengembangkan model jaringan saraf tiruan JST yang dapat diprediksi kemungkinan seorang pasien mengalami gagal jantung berdasarkan data medis yang diberikan. Langkah-langkahnya. Di sini saya sudah mendapatkan model JST yang diusulkan terkait kasus ini, dan sudah mendownload dan mengambil data dari data Kaggle ini. Dan ini codingannya sudah saya buatkan. Di sini saya sudah mendownload dan mengupload datanya di Google Colab, upload data dari Kaggle-nya, dan membuat datanya itu dataset dengan format CSV. Dan ini datanya dengan berlabel Kaggle, dengan berlabel ARTEC, anemia, kreatif, posyantonis, diabetes, ejection fraction, high blood tissue, platelets, serum creatinine, serum sodium, sex, smoking time, dan dead event. Dan juga di sini saya melakukan install library terlebih dahulu, dan juga melakukan install TensorFlow. Dan juga di sini saya sudah mengelot datasetnya
dan yang memiliki kolom target menyatakan apakah pasien mengalami gagal jantung. Di sini saya sudah meng-copy paste dan meletakkannya ke data sini. Kedua, di sini pilih fitur-fitur yang akan digunakan untuk prediksi. Sini adalah yang saya bilang tadi, terdapat beberapa label, anemia, kreatin, dan lain-lain. Dan juga pilih kolom targetnya itu adalah dengan target date event. Juga sini saya juga melakukan pisahkan data menjadi fitur X dan label Y dengan data fitur dan data dan Y-nya adalah target. Lalu sini pisahkan data menjadi data latih dan data uji. Lalu sini saya melakukan normalisasi data dengan scalar X, standar scalar, dan Xtrend dan Xtest. Lalu sini saya langsung membuat bangun model GXT sederhana dan melakukan kompilasi model dan juga membuat latih model dengan epoch 50. Lalu melakukan evaluasi model dengan model predik dan mendapatkan akurasi 0.7333. Lalu dengan target atau data target atau label, targetnya adalah label date event. Lalu melakukan processing data dengan normalisasi data, bagi data menjadi terus membagi dataset menjadi data training dan data testing, melakukan rancang arsitektur JST, dan melakukan kompilasi model, latih model dengan epoch 50. Terus di sini saya juga melakukan plot grafik loss dan mendapatkan training lossnya 5000 dan validation lossnya 2000 setengah. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.